Presiden Prabowo umumkan THR dan gaji ke-13 ASN, TNI, dan Polri. Pemerintah umumkan surat edaran THR swasta ojol. Bareskrim Polri ungkap kecurangan minyak kita, 1 orang jadi tersangka. %52 tiket kereta api Lebaran ludes terjual. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Sally. Apa kabar hari ini? Luar biasa baiknya. Masih semangat pagi hari ini meskipun puasa. Ini menuju buka puasa ini juga masih sangat lama ya Sally, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk terus memberikan informasi yang terbaik untuk Anda terkait dengan politikan, ekonomi, dan juga hiburan. Dan pastinya juga di bulan Ramadan ataupun bulan yang penuh berkah ini banyak sekali kabar-kabar gembira. Betul. Kemarin kita baru saja berduka di mana daerah Jabodetabek. Ini kita berduka dengan adanya bencana banjir dan hingga saat ini alhamdulillah sudah mulai surut ya. Dan mudah-mudahan dari seluruh pemerintah juga telah sigap juga untuk memberikan bantuan. Dan juga ada kabar yang menggembirakan di mana ojol akhirnya mendapatkan THR, Sally. Betul, dan memang nantinya THR akan dibagikan H-7 sebelum Lebaran. Jadi kita berharap bahwasanya pengemudi online dan juga kurir online bisa merayakan Lebaran dengan penuh gembira. Dan tentunya dengan ada bonus tambahan ya. Dan pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan. Ini dia Menyapa Pagi Sinpo TV selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga mengungkapkan bahwa pemerintah ini akan segera mulai membangun sekolah rakyat pada tahun ini. Dan program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Program yang bertujuan memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu ini akan menelan anggaran hingga 100 miliar rupiah untuk setiap 1 unit sekolah yang dibangun. Menurut Caimin, pembangunan sekolah rakyat akan segera dimulai dan tahun ajaran depan sekolah ini sudah bisa menerima siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Ia pun mengatakan bahwa sebanyak 50 sekolah rakyat sudah siap untuk direalisasikan. Jumlah ini bisa bertambah tergantung kesiapan dan kebutuhan di berbagai daerah. Bergantung kebutuhan masing-masing lokasi. Rata-rata ya 100 miliaran. Untuk satu sekolah. Lokasinya kurikulumnya? Iya, sedang digodok, dituntaskan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Kemensos, Kemendikti. Oke, siap. Makasih. Wong Cilik. Lebih lanjut, Caimin kembali mengonfirmasi bahwa setiap sekolah rakyat akan membutuhkan anggaran sekitar 100 miliar rupiah. Jumlah ini masih dapat berkembang sesuai kebutuhan masing-masing lokasi. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengungkapkan sekolah rakyat maksud kami di bawah naungan Kementerian Sosial ini butuh sekitar 60.000 guru. Dan saat ini pemirsa, pemerintah diketahui masih membahas skema rekrutmen dari para guru. Mendikdasmen Abdul Muti menyebut bahwa sekolah rakyat membutuhkan sekitar 60.000 guru. Muti mengatakan skema rekrutmen guru untuk sekolah rakyat masih dibahas. Ada 2 opsi terkait ini, yakni mendistribusikan guru yang sudah ada atau melakukan rekrutmen baru. Di sisi lain, Muti juga mengatakan ada 2 opsi kurikulum yang akan digunakan sekolah rakyat, yakni penggunaan kurikulum internasional seperti Sekolah Unggulan Garuda atau penggunaan kurikulum nasional. Sementara tadi disampaikan ada sekitar 60.000 guru ya keperluannya. Berarti akan rekrutmen langsung? Nah itu yang kita nanti cari skemanya. Apa nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru, nanti masih proses yang panjang. Prof, ini kan untuk kurikulum semua tadi sudah ready ya. Nah ini kalau untuk infrastruktur kabarnya kan pakai asrama ini. Lalu itu lebih tepat ke Pak Mensos saja ya yang itu ya. Oke. Tapi ada kriteria buat gurunya nggak Pak? Ya sama dengan guru-guru. Kalau dia standar IB berarti guru-guru IB. Kalau standar kurikulum kita ya sama dengan kurikulum kita. Gitu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu pemirsa, Menteri Sosial memastikan bahwa Sentral Terpadu Pangudi Luhur atau Pangudi Luhur maksud kami di bawah Kementerian Sosial yang berada di Kota Bekasi, Jawa Barat ini rencananya akan dijadikan sebagai sekolah rakyat.
Hal tersebut pemirsa diungkapkan Mensos usai meninjau lingkungan dan sejumlah ruangan saat mendampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang merupakan utusan Presiden serta sejumlah instansi lainnya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dengan didampingi Wamensos dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya meninjau gedung sentra terpadu pengudi luhur milik Kementerian Sosial di Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan sejumlah pejabat ini untuk mempersiapkan program Presiden Prabowo yaitu Sekolah Rakyat, di mana Sekolah Rakyat ini merupakan sekolah formal berbasis asrama atau boarding school yang diperuntukkan bagi anak tidak mampu namun berprestasi. Pemilihan gedung milik Kemensos ini lantaran secara infrastruktur telah memadai, mulai dari fasilitas kelas, ruang penginapan, fasilitas ibadah dan sejumlah fasilitas lainnya. Menurut Saifullah Yusuf, sesuai arahan Presiden rencananya tahun ajaran 2025, sekolah rakyat akan bisa terlaksana. Ini sekolah formal dan ijazah juga sama seperti sekolah umum lainnya. Mengantar Pak Teddy ya, didampingi oleh teman-teman dari Kementerian Sosial dan juga kementerian terkait untuk melihat persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2005-2006. Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu. Bagian dari sentra pengudi luhur, asetnya Kementerian Sosial. Nah, alhamdulillah sih semua yang melihat ini dianggap cukup ya untuk memulai penyelenggaraan proses belajar mengajar di tahun 2005 dan semua sudah siap, tinggal perbaikan sedikit lah, misalnya penambahan toilet, penambahan ruang makan gitu. Tapi secara umum sudah siap, tempat ibadah untuk muslim, non-muslim juga ada, jadi lengkap, ini sudah relatif lengkap. Untuk asrama juga sudah siap, untuk ruang-ruang kelas itu juga sudah siap. Jadi secara umum siap. Tadi Pak Teddy juga menyatakan alhamdulillah ini cukup bagus untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat. Rencananya kapan dibuka Pak? Ada berapa sekolah yang akan dibuka? Untuk ini lagi kita coba persiapkan terus. Per hari ini sudah ada 40 yang siap di berbagai daerah ya. Mungkin di Bekasi ini nanti ada 2 ya. Di DKI Jakarta ada 3 misalnya, di Jawa Tengah ada 3, 5 dengan Jogja nanti. Jadi ada beberapa gitu, kira-kira 40-an yang sudah siap. Minggu depan mungkin ada penambahan lagi. Kita lihat sampai paling tidak akhir bulan inilah berapa nanti yang sudah benar-benar siap. Mensos menambahkan sekolah ini nantinya hanya menerima para anak yang memang benar-benar tidak mampu dan sudah terdaftar dalam data Kementerian Sosial. Sekolah rakyat rencananya akan serentak berjalan di beberapa wilayah, diantaranya Bekasi, Jakarta, Cirebon, dan Jawa Tengah. Sekolah rakyat ini nantinya setiap daerah bisa berbeda-beda tingkatannya, seperti Bekasi ini yang akan dimulai dari jenjang SMA atau SMK. Diketahui usai meninjau lingkungan dan sejumlah ruang dan kelas, Mensos bersama wakilnya juga menghadirkan sejumlah instansi terkait yang terlibat. Dalam hal ini terdapat Kementerian PU, Kementerian Pendidikan, dan instansi lainnya. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga resmi mengumumkan tunjangan Hari Raya untuk aparatur sipil negara serta TNI dan juga Polri akan dicairkan pada Senin 17 Maret 2025. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mengumumkan bahwa gaji ke-13 aparatur sipil negara hingga TNI Polri akan dibayarkan pada bulan Juni 2025. THR dan gaji ke-13 tahun 2025 akan diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan di daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan jumlah total mencapai 9,4 juta penerima. Untuk THR dan gaji ke-13, besaran pemberiannya adalah bagi ASN pusat, prajurit TNI, Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.
bagi ASN daerah diberikan sama dengan ASN pusat dan sesuai kemampuan daerah masing-masing. Bagi pensiunan diberikan sebesar uang pensiun bulanan. THR akan dibayar 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Fitri, mulai dicairkan hari Senin tanggal 17 Maret tahun 2025. Sedangkan gaji ke-13 akan dibayar pada awal tahun ajaran baru sekolah, yaitu pada bulan Juni tahun 2025. Semoga dengan adanya kebijakan ini dapat membantu dalam mengelola kebutuhan selama mudik dan selama libur Lebaran. Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan, Menteri Pan-RB yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan hal-hal ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada semua aparatur negara, para hakim dan prajurit TNI Polri dimanapun sedang bertugas. Dari Menteri Ketenagakerjaan Yasirli menerbitkan surat edaran tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2025 bagi pekerja di BUMN, BUMD dan juga swasta hingga pekerja lepas dan ojek online. Menaker juga menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan dan harus dibayar penuh tanpa dicicil. Pemerintah resmi mengumumkan surat edaran tunjangan Hari Raya Lebaran 2025 yang diperuntukkan kepada pekerja swasta, baik itu pekerja BUMN hingga PUMD. Penyaluran THR ini diwajibkan diberikan perusahaan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Secara mekanisme, pembayaran THR ini diberikan kepada buruh perusahaan yang aktif bekerja selama 12 bulan atau lebih diberi THR sebesar upah 1 bulan. Sedangkan yang bekerja secara terus-menerus kurang dari 12 bulan diberi secara proporsional. Pemberian THR ini sejalan dengan aturan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, serta pelaksanaan teknisnya dimuat dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Adapun selain pegawai swasta, pemerintah juga turut menaruh perhatian kepada pengemudi hingga kurir daring, di mana THR yang akan dibagikan yaitu 20% dari rata-rata pendapatan bersih dalam 12 bulan terakhir. Selain ketentuan tersebut, pengemudi dan kurir daring hanya mendapatkan THR proporsional. Bagi pekerja atau buruh yang telah memiliki masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan THR sebesar 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 bulan secara terus-menerus tapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional. Untuk itu, saya menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberikan bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagai berikut. A. Bagi pengemudi dan kurir online yang produktif dan berkinerja baik, bonus Hari Raya Keagamaan diberikan secara proporsional sesuai kinerja dalam bentuk uang tunai dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama 12 bulan terakhir. Melalui langkah ini, pemerintah tak hanya sekedar memberikan THR, melainkan sebagai wujud merangkul secara kekeluargaan baik kepada perusahaan maupun pengemudi dan kurir daring. Dari Jakarta, Max Robai Fahim, Sinpo TV melaporkan. Seli dan juga pemirsa terkait dengan tunjangan Hari Raya ataupun THR ya, ini juga membutuhkan waktu 10 tahun lamanya dan alhamdulillah di tahun ini bisa terlaksana dengan baik di mana seluruh para ojol ini tidak usah khawatir lagi terkait THR dan juga bonus-bonus lainnya dan alhamdulillahnya di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto banyak sekali keindahan dan juga kebahagiaan ya di mana juga THR ini sudah mulai dicairkan. Nanti juga akan ada kabar pada tanggal 17 Maret 2025 dari mulai ASN, TNI Polri dan juga beberapa ojol ataupun ojol di seluruh Indonesia. Dan memang kabar gembira ini sambut gembira dan positif dari para pengemudi ojek online di mana memang akhirnya mereka merasakan THR dari 10 tahun lamanya mereka menunggu dan kita ketahui bahwasanya memang nantinya pengemudi ojek online akan mendapatkan 20% dari penghasilan rata-rata mereka selama sebulan.
Dan tentunya pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu loh. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Simpo TV dan kita lanjutkan informasinya. Di mana Satgas Pangan Polri berhasil mengungkapkan kasus pengurangan takaran minyak kita yang merugikan banyak konsumen. Dan tentunya pengelola usaha pengemasan di Depok telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah terbukti menjual minyak kita yang isinya tidak sesuai dengan label. Penyidik pun juga menyita sejumlah barang bukti termasuk ratusan karton minyak kita dan juga mesin pengemas. Satgas Pangan Polri mengungkap kecurangan minyak kita setelah melakukan penyelidikan dan sidak di sejumlah pasar. Kasatgas Pangan Polri Brigjen Pol Helvi Assegaf menyebut, produk yang mulanya berisi 1 liter dari produsen hanya mengisi 700 hingga 900 ml minyak kita. Helvi menyampaikan adapun tersangka AWI yang berhasil diamankan pihaknya diketahui menjalankan usaha pengemasan minyak kita sejak Februari 2025. Dengan kapasitas produksi 400 hingga 800 karton per hari yang dikemas dalam berbagai bentuk termasuk pouch dan juga botol. Dari hasil penangkapan, petugas menyita sejumlah barang bukti termasuk 450 dus minyak kita kemasan pouch bag yang siap didistribusikan, 180 dus minyak kita di gudang, 250 krat minyak kita kemasan botol, 3 unit mesin sealer, dan 4 unit timbangan. Penyidik melakukan proses penyidikan membuat laporan polisi, yaitu laporan polisi model A nomor 10 bulan 3 2025 SPKT Ditipideksus Barreskrim Polri tanggal 9 Maret 2025 dan surat penggeledahan gudang di Jalan Tol Iskandar, Sukamaju, Depok. Selain itu juga melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Selanjutnya penyidik melakukan penyitaan terhadap 450 dus merek minyak kita kemasan pouch yang diamankan dari truk yang akan didistribusi. Kemudian 1 lembar surat jalan kepada toko Sidolari Up Wakno tanggal 9 Maret 2025. Selanjutnya penyidik juga menyita 180 minyak kita kemasan pouch bag yang diamankan di dalam gudang dan 250 krat minyak kita kemasan botol, 30 unit filling machine alat produksi untuk jenis pouch bag dan 40 unit filling machine untuk pengisian untuk jenis botol, serta 3 unit heavy pack mesin sealer dan 4 unit timbangan. Selain itu juga ditemukan 82 drum penampung dalam keadaan kosong kapasitas 1000 liter. Dan atas kegiatan ini penyidik telah melakukan penyitaan sebanyak 10.560 liter. Dugaan tindak pidana tersebut
Para tersangka melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tepatnya di pasal 62, junto pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, atau pasal 102 junto 97 dan atau pasal 142 junto pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, dan atau pasal 120 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, dan atau pasal 66 junto pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian, dan atau pasal 106 junto pasal 24 dan atau pasal 108 junto pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 2014 tentang perdagangan, dan atau pasal 263 KUHP. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satgas Pangan Polri juga menemukan dugaan kecurangan produsen minyak goreng subsidi merek Minyak Kita yang tidak mengisi produk sesuai ukuran yang tertera pada label kemasan. Dalam konferensi persnya, pemirsa, Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helvi Assegaf menyatakan bahwa Bareskrim Polri menetapkan AWI sebagai tersangka kasus Minyak Kita yang isi kemasannya tidak sesuai dengan labelnya. Bareskrim Polri menetapkan AWI sebagai tersangka terkait kasus Minyak Kita yang isi kemasannya tidak sesuai dengan label dan takarannya. Hal itu disampaikan Dirti Pideksus Bareskrim Polri selaku Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Helvi Assegaf pada konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta. Helvi menjelaskan, AWI merupakan pengelola di lokasi yang mencurangi isi Minyak Kita di Kecamatan Cilodong, Kota Depok, dan mengaku mendapatkan bahan baku serta kemasan Minyak Kita dari wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan tersebut, Helvi mengatakan pihaknya telah menyita barang bukti 450 dus merek Minyak Kita kemasan pouch bag yang siap didistribusi. 180 dus merek Minyak Kita kemasan pouch bag yang berada di gudang, 250 krat Minyak Kita kemasan botol, 3 unit mesin sealer, hingga 4 timbangan. Volume yang akan dimasukkan ke dalam botol sudah disetting di situ. Yang satu 802 ml, yang satu lagi 760 ml. Jadi dia manual disetting berapa yang akan dimasukkan, keluar sesuai dengan apa yang tertera di mesin tersebut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan secara manual dengan menuangkan sampel-sampel minyak kita yang ada di kemasan yang sudah diproduksi, ternyata literasinya atau ukurannya berbeda dengan yang ada tertera di kemasan. Di situ tertera 800 ml isi volumenya setelah lakukan pengecekan dengan alat ukur, sampai dengan 920 ml. Dan pasti ini berbeda dengan apa yang tertera di kemasan. Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP Jalan Tol Iskandar nomor 75 RT 01 RW 19 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidikan daripada penyidik terhadap tersangka, bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi dengan harga 18.100 per kilo. Kemudian tersangka mendapatkan kemasan botol dan pouch dari trader PT MGS di daerah Kota Bekasi, Jawa Barat dengan harga untuk kemasan botolnya Rp930 per botol, per piece ya.
Akibat perbuatannya, tersangka AWI dipersangkakan dengan pasal 62 Jungto pasal 8 dan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindung konsumen. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Aldi, Sinpo TV melaporkan. Dari Ketua DPR RI Puan Maharani, pemirsa ini menanggapi soal hasil temuan minyak kita yang isinya tak sesuai dengan takaran yang tertera di kemasan. Dan Puan mengatakan pihaknya akan meninjau langsung persediaan minyak kita di sejumlah pasar, serta memastikan ketersediaan minyak goreng aman hingga Lebaran. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan temuan minyak kita yang tidak sesuai takaran akan dikomunikasikan dengan komisi terkait agar DPR dapat menanyakan langsung kepada pihak yang terlibat dengan proses produksi minyak kita. Puan juga memastikan DPR akan melakukan sidak ke sejumlah pasar guna meninjau langsung ketersediaan dan takaran minyak kita yang beredar di pasaran. Puan mengaku pihaknya tak ingin permasalahan takaran minyak kita yang tak sesuai tersebut mengganggu pasokan kebutuhan minyak goreng di pasaran. Sehingga ia pun memastikan ketersediaan minyak goreng, baik itu minyak kita maupun minyak goreng merek lainnya, aman selama bulan Ramadan hingga jelang Lebaran. Yang terkait dengan hal tersebut nanti akan dikoordinasikan dengan komisi terkait untuk menanyakan, bahkan kemudian bisa meninjau langsung. Yang pasti jangan sampai kebutuhan minyak kita dalam bulan puasa dan menjelang Lebaran nanti kemudian pasokannya itu terganggu dalam kebutuhannya untuk masyarakat. Jadi DPR akan menanyakan dan kemudian bahkan bisa juga melakukan sidak dan meninjau langsung ketersediaan, bahkan jangan sampai ada yang ketidak ada pasokan dari minyak, bukan hanya minyak kita saja tapi minyak goreng menuju sampai bulan Lebaran bersama dengan pemerintah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima influencer Pandawara Group yang aktif di media sosial terkait dengan isu lingkungan di Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi gerakan positif Pandawara Group terkait penanganan sampah. Presiden menyebut persoalan sampah merupakan isu nasional yang harus diselesaikan dan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Pandawara Group mengemukakan harapan terkait isu lingkungan usai bertemu dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Merdeka Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Selasa siang. Salah satu anggota Pandawara Group, Gilang, mengatakan bahwa mereka menyampaikan beberapa poin penting terkait program membersihkan sungai yang mereka telah gencarkan selama ini kepada Presiden Prabowo. Berbagai kendala yang mereka temui di lapangan, mulai dari perizinan yang rumit hingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, juga disampaikan kepada kepala negara. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut merespons positif gerakan Pandawara Group dan menyoroti pentingnya kegiatan mereka. Pandawara Group berharap bahwa pemerintah akan memberikan dukungan untuk mereka melangkah lebih masif. Dukungan tersendiri dari Pak Presiden ke Pandawara seperti apa tadi disampaikan? Honestly, dukungan yang paling tadi benar-benar kita terima adalah dukungan mental. Itu sih semangat. Itu jadi optimisme tersendiri ke kita gitu. Jadi lebih memotivasi sih pada intinya. Terus berjalan, terus berjuang. Membersihkan tempat-tempat kotor selanjutnya. Karena benar-benar tadi Bapak Presiden juga memberikan pesan pada kami bahwa gerakan kalian itu benar-benar gerakan yang bisa mengatasi permasalahan setidaknya gitu secara berkala. Kita senang banget mendapatkan beberapa nasihat dan insight dari beliau yang itu jadi tenaga ataupun energi baru lah untuk setiap semua kegiatan yang kita lakukan. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga disebut menegaskan bahwa sampah merupakan isu nasional yang harus diselesaikan dan butuh sinergi dari berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seperti diketahui Sally dan juga pemirsa, salah satu untuk mencegah adanya ataupun terjadinya banjir dengan adanya tumpukan sampah atau mengurangi sampah yang ada di beberapa daerah yang memang rawan terkena banjir. Tapi kita melihat dari Pandawara Group ini melakukan inisiasi yang sangat luar biasa untuk membersihkan sampah-sampah, apalagi di daerah Jabodetabek ini. Selesai dengan adanya bencana banjir kemarin, masih banyak sekali tumpukan sampah yang memang harus dibersihkan seperti itu ya, dan juga tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi banjir kembali apabila tidak segera dibersihkan. Maka dari itu, dari Presiden Prabowo Subianto juga turut mendukung program tersebut dan bahkan pemerintah pun juga harus turut mendukung. Dan memang kalau kita ketahui, Faiz dan pemirsa, di mana dari Pandawara Group meminta dari pemerintah untuk mendukung mereka, terutama soal anggaran, di mana memang mereka membutuhkan truk untuk mengangkat sampah yang mereka sudah bersihkan. Dan terutama juga Pandawara Group mengajak generasi muda untuk terus menjaga lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan.
Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Selamat pagi pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Pagi Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya terkait kinerja dari salah satu kabinet merah putih, di mana Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah akan membangun kilang minyak dengan kapasitas 1 juta barel per harinya. Dan kapasitas tersebut lebih besar dari rencana semula 500.000 barel per harinya. Pemerintah mempercepat program hilirisasi dengan memperluas pembangunan kilang minyak dan fasilitas terkait lainnya. Hal ini menjadi fokus dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta pada Senin malam. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rencana pembangunan kilang perbarui dengan kapasitas awal 5.000 barel per hari kini ditingkatkan menjadi 1 juta barel per hari. Pemerintah juga akan membangun fasilitas penyimpanan berkapasitas 1 juta barel per hari. Selain itu, sektor energi akan didorong untuk mengembangkan dimethyl ether atau DME sebagai pengganti LPG, serta memperluas hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Akan kita bangun nantinya sekitar 1 juta barel dan itu akan kita lakukan di beberapa tempat, baik ada di wilayah Kalimantan, kemudian Jawa, Sulawesi, dan Maluku, Papua. Sehingga ini menjadi pemerataan. Yang kedua, kita tetap akan membangun storage yang kapasitas sekitar 1 juta barel per day. Di samping itu, kita juga akan langsung melakukan pembangunan DME sebagai substitusi daripada LPG. Ini juga kita akan lakukan di samping beberapa hilirisasi di sektor perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Khusus untuk mineral batu bara, selain daripada boksit, kita juga akan mendorong untuk persoalan nikel dan timah. Dan satu lagi, kita akan bangun solar panel. Dan pasir kuarsa ini kita akan tarik menjadi bagian daripada mineral kritikal yang ini menjadi potensi keunggulan komparatif bagi bangsa kita. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Hasan Ruslani juga menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong investasi dalam proyek hilirisasi yang telah siap. Pemerintah juga membuka kesempatan bagi investor asing dan dunia usaha nasional untuk berinvestasi di proyek-proyek tersebut, yang tidak hanya fokus pada keuntungan ekonomi, tetapi juga mendukung target pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060. Rapat terbatas ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat hilirisasi industri, mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga menyambut hangat kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan itu, pemirsa, keduanya turut membahas mengenai rencana Indonesia dan Vietnam dalam 20 tahun ke depan, yakni menjadi negara maju di usia emas. Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan Vietnam memiliki rencana yang sama layaknya Indonesia saat memasuki usia emas pada 2045 mendatang, yakni dapat menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi. Menurut Muzani, semakin banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang bercita-cita menjadi negara maju pada 2045 nanti, maka semakin baik untuk pertumbuhan ekonomi dan terwujudnya penghasilan yang tinggi.
Mujani pun berharap dengan adanya kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia bisa menjadi simbol kerjasama yang baik antar kedua negara di segala aspek dan bidang. Tadi dalam pembicaraan dengan kami disampaikan bahwa nanti bulan Agustus tahun 2025 Republik Indonesia akan berusia 80 tahun. Demikian juga di tahun ini Republik Vietnam akan berusia 80 tahun. 20 tahun lagi, dua negara ini akan berusia 100 tahun atau usia emas. Di usia emas tersebut, kami mendapatkan literatur, dan banyak sekali bacaan-bacaan di berbagai media yang menyebutkan, kata beliau, Indonesia bertekad akan menjadi negara maju dengan penghasilan tinggi, dan tentu saja Vietnam berharap apa yang menjadi harapan rakyat dan bangsa Indonesia bisa tercapai di 2045, yakni Indonesia akan menjadi negara kuat, negara maju dengan penghasilan yang tinggi. Hal yang sama, kata beliau, juga menjadi canangan bagi Vietnam, di mana Vietnam dalam usianya yang ke-100 tahun, yakni 2045, bertekad akan menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan tinggi. Karena itu, atas hal tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat berharap kedua bangsa, kedua negara ini bisa mencapai cita-citanya di 2045. Adalah sangat baik, sangat bagus kalau di kawasan Asia Tenggara ini ada banyak negara di 2045 nanti menjadi negara maju, negara kuat dengan penghasilan yang tinggi. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga bersama Menteri Sains dan Teknologi Vietnam Nguyen Man Hung sepakat untuk bekerja sama di bidang pendidikan tinggi. Dan kerjasama ini nantinya mencakup kolaborasi penelitian dan juga pembangunan teknologi hingga pertukaran mahasiswa. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto telah menandatangani Letter of Intent dengan Menteri Sains dan Teknologi Vietnam Nguyen Man Hung. Penandatanganan ini menandai penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam, khususnya di bidang pendidikan tinggi, sains, dan teknologi. Kerjasama ini mencakup 6 poin penting, termasuk pertukaran informasi dan pengalaman, kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan teknologi, serta pertukaran tenaga ahli dan mahasiswa. Dengan adanya LOI ini, kedua negara berkomitmen untuk menyelenggarakan konferensi, seminar, dan pelatihan yang akan memperkaya pengetahuan dan inovasi di bidang sains dan teknologi. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto juga mengungkapkan bahwa negara Vietnam akan berinvestasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Dan nantinya Vietnam, pemirsa, berencana membangun ratusan ribu pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di Indonesia untuk mendorong ekosistem mobil listrik. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam, To Lam, disebut akan berinvestasi ekosistem mobil listrik di Indonesia. Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto usai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Erlangga mengatakan nantinya perusahaan otomotif Vietnam Vinfast akan membangun pabrik di Indonesia. Ia berharap masuknya Vinfast dapat mendorong industri kendaraan listrik di tanah air. Tadi ya kita bicara mengenai kerjasama di bidang ekonomi, tentunya terkait dengan investasi Indonesia di Vietnam dan investasi Vietnam di Indonesia. Salah satu investasi Vietnam kan mendorong mobil listriknya, Vinfast, dan mereka sudah merencanakan membuat ekosistem charging listrik yang jumlahnya 100.000. Nah, kemudian kalau investasi di Indonesia salah satunya adalah membuat vaksin untuk hewan di Vietnam. Nah, jumlah perusahaan Indonesia yang sudah beroperasi di Vietnam lebih dari 130 proyek. Nah, mereka akan meningkatkan jumlah investasi Vietnam di Indonesia. Kemudian Vietnam dan Indonesia punya aspirasi yang sama. 100 tahun ke depan mau menjadi negara maju di atas negara pendapatan tinggi. Dari Jakarta,
Fahrizal, Sinpo TV melaporkan. Ya, saya dan juga pemirsa, di mana kemarin baru saja Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan dari Vietnam seperti itu ya, dan juga beberapa yang dibahas terkait dengan hubungan bilateral antara keduanya tentang pertahanan, ekonomi, teknologi, dan juga pendidikan, dan pastinya juga mudah-mudahan kerjasama dan juga persaudaraan antara kedua negara ini bisa terus dikembangkan kembali, bisa terus hingga sampai nanti seperti itu, tidak hanya berhenti di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tapi juga di pemerintahan selanjutnya ini bisa terus bekerja sama. Dan salah satunya yang nantinya Vietnam akan investasi di Indonesia adalah membangun perusahaan ataupun industri bidang kendaraan listrik, di mana memang kalau kita ketahui nantinya Vietnam membangun Vinfast yang memang nantinya akan diisi oleh kendaraan listrik dari Vietnam. Kita berharap bahwasanya memang ini mendorong industri dari kendaraan listrik di Indonesia dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan juga Vietnam. Betul, dan pasti salah satu wujud nyata untuk mewujudkan Indonesia untuk maju menjadi Indonesia Emas 2045. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Pagi Sinpo TV, dan kita lanjutkan informasi terkait Lebaran 2025, di mana lebih dari 520.000 atau 52% tiket kereta api yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa telah ludes terjual. Dan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik, PT KAI Daob 1 Jakarta bahkan telah menambah perjalanan kereta api hingga mencapai 1.858 perjalanan selama angkutan Lebaran tahun 2025. Penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk masa keberangkatan periode angkutan Lebaran terus mengalami peningkatan. Memasuki pekan kedua Ramadan, lebih dari 520.000 atau 52% tiket kereta api yang berangkat dari wilayah Daob 1 Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa telah ludes terjual. Bahkan selama masa angkutan Lebaran tahun 2025, PT KAI Daob 1 Jakarta telah menambah perjalanan kereta api hingga mencapai 1.858 perjalanan dari yang sebelumnya hanya 1.826 perjalanan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang menggunakan moda transportasi kereta dari Jakarta menuju sejumlah kota di Pulau Jawa. Pada tanggal-tanggal favorit seperti tanggal 26 sampai 29 Maret 2025 dan 4 Maret sampai 7 April, KAI Daob 1 Jakarta juga telah menambahkan sebanyak 32 perjalanan kereta api jarak jauh guna memenuhi kebutuhan pemudik yang akan berlebaran ke kampung halaman. PT Kereta Api Daob 1 Jakarta memberikan update informasi mengenai data penumpang kereta api untuk periode angkutan Lebaran 1446 Hijriah tahun 2025 yang akan berlangsung pada tanggal 21 Maret 2025 hingga 11 April 2025. Total perjalanan kereta api yang tersedia saat ini menjadi 1.858 perjalanan, termasuk di dalamnya kereta api tambahan jarak jauh, dengan rata-rata 84 perjalanan perharinya. PT KAI Daob 1 Jakarta guna memenuhi kebutuhan pelanggan di tanggal-tanggal favorit pilihan pemudik, pelanggan telah menambahkan kereta-kereta
pada kereta api tertentu yang masih dapat dimaksimalkan. Selain memaksimalkan rangkaian, KAI Dawab 1 juga telah menambahkan 32 perjalanan kereta api jarak jauh pada tanggal-tanggal tertentu, antara lain tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025, kemudian tanggal 4 sampai dengan tanggal 7 April 2025, sehingga menjadi 87 perjalanan kereta api jarak jauh pada tanggal-tanggal tertentu. Adapun total keseluruhan tempat duduk yang disediakan selama masa angkutan lebaran tahun 2025 mengalami peningkatan menjadi 1.009.642 seat dengan rata-rata per hari sekitar 45.893 seat. Dari Jakarta, Yoma Lau, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga menyebut puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi pada periode 28 hingga 30 Maret 2025. Hal ini disampaikannya usai rapat koordinasi lintas sektoral Operasi Ketupat 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 akan terjadi mulai 28 hingga 30 Maret. Sedangkan puncak arus balik diprediksi terjadi pada 5 hingga 7 April 2025. Untuk mengantisipasi lonjakan pemudik, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2025 yang akan dibagi dalam 2 skema berbeda berdasarkan wilayah. Sementara itu, untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik, Polri akan mendirikan 2.835 posko pengamanan yang terdiri dari 1.738 pos pengamanan, 788 pos pelayanan, dan 309 pos terpadu. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dan juga perbandingan terkait dengan realisasi yang dilaksanakan di tahun 2024 kemarin, tentunya kita tetap harus melakukan kesiapan-kesiapan untuk menghadapi potensi puncak arus balik, arus mudik dan arus balik yang kemungkinan akan terjadi di arus puncak balik itu di antara arus mudik antara 28 sampai dengan 30 Maret, sedangkan puncak arus balik di tanggal 5 sampai dengan 7 April 2025. Oleh karena itu, kita melaksanakan rencana kegiatan Operasi Ketupat yang dibagi menjadi 2 versi. Pengamanan kita kali ini melibatkan kurang lebih 2.583 posko, terdiri dari 1.738 pospam, 788 posyan, dan 309 pos terpadu, dan mengamankan 126.736 objek pengamanan. Polri juga akan mengamankan 126.736 objek vital selama periode mudik dan balik Lebaran 2025. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, salah satu bukti nyata Jakarta menjadi tempat penyebaran agama Islam di masa silam bisa terlihat dengan keberadaan masjid tertua di kawasan Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Ya, Masjid Langgar Tinggi namanya. Masjid bersejarah yang dibangun selama hampir 3 abad ini sampai saat ini masih terlihat berdiri kokoh dan menjadi salah satu lokasi bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Dibangun pada tahun 1829, Masjid Langgar Tinggi yang berada di Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat masih berdiri kokoh hingga saat ini. Meski hampir sebagian bangunannya telah dipugar karena faktor usia, namun struktur bangunan masjid masih dipertahankan keasliannya, seperti ornamen mimbar kayu hingga jendela-jendela kayu. Dengan keelokan nuansa artistik klasiknya, ciri khas Masjid Langgar Tinggi ini berbentuk persegi panjang dan memiliki 2 lantai yang mirip dengan rumah panggung. Oleh karena itu, masjid ini dinamai Langgar Tinggi karena semua kegiatan keagamaan berpusat di lantai atas.
sementara lantai bawah digunakan sebagai tempat istirahat pengurus masjid. Berdirinya Masjid Langgar Tinggi ini berawal di mana masa silam lalu di mana para saudagar Arab yang tergabung dalam Serikat Dagang Islam mendatangi lokasi ini untuk berdagang dan berdakwah sekaligus syiar dalam menyebarkan agama Islam. Di mana lambat laun para saudagar ini membangun masjid tersebut dengan maksud untuk tempat singgah dan beribadah bagi para saudagar lain yang akan melintas ke Jakarta atau pada zaman masanya dulu disebut dengan Kota Batavia. Sementara arsitek bangunan masjid ini merupakan perpaduan antara Portugis, Arab, dan Cina. Masjid yang terletak di pinggir Kali Angke ini memiliki latar belakang sejarah penyebaran agama Islam yang luar biasa. Karena masjid ini menjadi pusat para saudagar di masanya yang menggunakan moda transportasi perahu yang melintasi jalur sungai. Selain itu, masjid yang berbentuk persegi panjang ini juga banyak menggunakan perpaduan ornamen Islam dan Tionghoa, di mana ini menunjukkan budaya toleransi antara umat beragama sudah terbangun pada masanya. Dan kebetulan ya ada beberapa saudagar-saudagar yang udah ada di sini seperti kayak Hababah Syarifah Kecil, ini adalah tanah mereka. Iya, tapi mereka nggak mau sebut nama perempuan. Iya, orang Arab nggak mau namanya perempuannya dicantumkan. Jadi dipakai nama Syekh Said Naum yang sudah dikenal oleh Belanda. Jadi seolah-olah ini tanah adalah Syekh Said Naum, kan? Nama mengaji masalah Allah mengetahui siapa yang punya. Iya. Nah, disinilah dibangun satu langgar yang berdekatan dengan Kali Angke, atau memang dulu kali ini adalah transportasi kita orang. Ada geteknya dari Serang, dari Tangerang, dari Kulon, mereka bawa durian, bawa kelapa, bawa semangka, parkir di sini. Dan bawah, makanya sebut tinggi karena di bawahnya dipakai buat penginapan atau stay mereka-mereka yang kemalaman. Nah, banyak mulai kebudayaan Arab tertuang di sini dari Hadramaut. Tetapkan tahun 1992. Iya, karena beberapa bangunan cagar budaya atau yang diangkat menjadi cagar budaya adalah bangunan yang masih utuh, yang masih dioperasikan ya, dan bentuknya belum berubah. Nah, bagi Anda yang penasaran akan keindahan dan keelokan masjid yang telah ditetapkan menjadi salah satu bangunan cagar budaya ini, Anda dapat mendatangi dan melihatnya langsung, terlebih di saat bulan suci Ramadan tahun ini, untuk melakukan ibadah sekaligus untuk berwisata religi. Dari Jakarta, Kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Satlantas Polresta Solo memiliki cara untuk berbagi berkah saat Ramadan. Salah satunya dengan berbagi takjil untuk berbuka puasa dan juga makanan untuk sahur. Kegiatan ini turut menjadi sarana kepedulian oleh polisi kepada pengendara, tukang beca, serta warga yang kurang mampu. Sejumlah anggota Satlantas Solo membagikan takjil kepada pengendara sepeda motor yang tengah berhenti di pinggir jalan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, terutama pengendara kendaraan. Kegiatan bagi-bagi takjil ini diawali di Jalan Dr. Rajiman atau lebih tepatnya di depan Pasar Jongkek, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Sejumlah anggota Satlantas Solo langsung menghampiri para pengendara yang berhenti tersebut dengan memberikan takjil serta mengedukasi para pengendara untuk tidak parkir sembarangan dan selalu tertib dalam berlalu lintas. Upaya yang dilakukan Satlantas Solo ini tampak direspon dengan baik oleh para pengendara. Mereka langsung membubarkan diri untuk mencari tempat parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas sekitar, mengingat mereka berhenti tepat di bahu jalan. Selain membagikan takjil, Satlantas Solo juga menggelar kegiatan sahur on the road dengan membagikan makanan sahur gratis kepada warga yang membutuhkan. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusuri jalan kota Solo pada dini hari atau waktu sahur. Dalam suasana penuh kebersamaan, petugas menghampiri para tukang beca atau warga kurang mampu lainnya
yang tengah tertidur di pinggir jalan. Dengan senyum tulus, mereka membagikan makanan, memastikan mereka yang masih berada di jalanan untuk bisa menikmati santapan sahur. Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Agung Yudiawan menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar aksi sosial saja, akan tetapi juga bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat. Di bulan Ramadan ini, Polri khususnya Satlantas Polresta Surakarta ikut mendukung terkait dengan bulan Ramadan dengan peduli kepada masyarakat. Kita bentuk kepeduliannya ini, kita memberikan sedikit rezeki kepada masyarakat yang ada di wilayah Kota Surakarta yang membutuhkan. Kita memberikan takjil atau untuk berbuka puasa ke masyarakat yang menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Kami berharap dengan kegiatan ini kita lebih bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, dan juga nanti akan kami sisipi terkait dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk selalu tertib berlalu lintas. Kegiatan bagi-bagi takjil dan makan sahur gratis ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian antar sesama, khususnya bagi personil Polresta Solo dan masyarakat. Selain itu juga menjadi momen untuk mempererat kebersamaan dan solidaritas sosial di bulan suci Ramadan. Dari Solo, Jawa Tengah, Raditya Hermansyah, Sinpo TV melaporkan. Memang namanya tradisi di bulan suci Ramadan bagi-bagi takjil ini memang terlihat sederhana tapi maknanya sangat luar biasa. Betul. Ya saya dan juga pemirsa, dan tidak hanya di kalangan biasa ataupun kelas menengah atas ataupun berbagai kalangan, bahkan di beberapa pemerintahan pun juga melakukan ataupun berbagai takjil mulai dari kementerian seperti itu, juga ada beberapa aparat penegak sipil seperti itu, dan juga melakukan beberapa untuk berbagi takjil di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini juga sangat unik sekali ya saya dan juga pemirsa ya. Ini juga mudah-mudahan dapat kita rasakan manfaatnya bersama-sama. Dan memang di bulan Ramadan selalu menjadi momen orang berburu-buru untuk berbagi bersama, di mana memang nantinya kita akan mendapat berkah yang cukup banyak untuk kita semua, dan kita berharap bahwasanya Lebaran 2025 dapat dirasakan ataupun dirayakan oleh masyarakat muslim yang menjalankan dengan penuh sukacita, damai dan bahagia pastinya. Dan tentunya juga berbagi takjil ini kalau kita melihat seluruh orang-orang yang mendapatkannya kenyang, kita juga jadi senang. Betul ya Sally ya. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi dan saya Sally Sregar. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.